semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah matriks dan ruang vektor. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting pada perkuliahan ini, yaitu materi mengenai ruang vektor. Kenapa disebut sangat penting? Karena pada bab ini kita akan menemukan berbagai bentuk abstraksi, sehingga kita perlu melakukan pembuktian terhadap beberapa teorema ataupun aksioma. Dan dalam proses pembuktian tersebut, kita membutuhkan kemampuan yang sistematis dan manipulatif. Ya, kita langsung saja masuk ke ruang vektor. Sebetulnya apa itu ruang vektor? Jadi sebuah himpunan dapat kita katakan ruang vektor apabila himpunan tersebut memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Jadi di sini sudah ada aksiomanya dan ada 10 aksioma. Jadi ketika kita diberikan sebuah himpunan dan kita diminta memeriksa apakah himpunan tersebut ruang vektor atau bukan, maka kita buktikan satu persatu apakah aksioma ini memenuhi atau tidak. Apa saja aksiomanya? Kita lihat di sini, misalkan U, V, dan W adalah anggota suatu himpunan V. U, V, dan W ini bentuknya bisa apa saja, bisa vektor, matriks, ataupun polinom. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya melalui contoh. Kemudian di sini juga diberikan K dan L anggota bilangan real. Jadi K dan L adalah anggota bilangan real. V dinamakan ruang vektor jika memenuhi aksioma. Yang pertama, untuk setiap UV anggota V, maka U tambah V anggota V. Ya, jadi ini adalah sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Singkatnya, yaitu apabila kita menjumlahkan dua buah anggota pada suatu himpunan, maka hasil penjumlahan dari kedua buah anggota tersebut harus merupakan anggota himpunan yang dimaksud. Kemudian aksioma yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U. Ya, ini adalah sifat komutatif penjumlahan. Untuk nomor 3, U ditambah V tambah W adalah sama dengan U tambah V, kemudian dijumlahkan dengan W. Ini kita namakan sifat asosiatif. Aksioma keempat, terdapat 0 anggota V sehingga untuk setiap U anggota V berlaku U tambah 0 sama dengan 0 ditambah U yaitu sama dengan U, di mana 0 ini kita sebut sebagai unsur identitas penjumlahan. Berikutnya nomor 5, untuk setiap U anggota V terdapat negatif U sehingga U ditambahkan dengan negatif U, kemudian hasilnya sama dengan negatif U ditambahkan U dan akan sama dengan 0. Dan untuk negatif U ini kita sebut sebagai inverse penjumlahan. Jadi untuk aksioma 1 sampai dengan aksioma 5 berhubungan dengan operasi penjumlahan pada ruang vektor. Selanjutnya untuk aksioma yang ke-6, untuk setiap U anggota V dan K anggota bilangan real, maka KU adalah anggota V. Ya, ini kita namakan sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi jika U adalah anggota suatu himpunan dan K anggota bilangan real sembarang, maka K dikalikan U harus berada di dalam himpunan yang dimaksud. Nomor 7, KU ditambah V sama dengan KU tambah KV. Ya, ini adalah sifat distributif. Untuk nomor 8, K ditambahkan L, di mana K dan L-nya adalah dua buah bilangan real, dikalikan U sama dengan KU ditambah LU. Untuk nomor 9, K dikalikan LU sama dengan L kali KU sama dengan KL dikalikan U. Ini adalah sifat asosiatif perkalian. Dan yang terakhir, aksioma ke-10 adalah 1 dikalikan U sama dengan U, di mana 1 di sini adalah identitas perkalian. Dari 10 aksioma ini, kita lihat bahwa di sini ada dua buah kuantor. Yang pertama yaitu untuk setiap dan yang kedua adalah terdapat. Untuk setiap adalah kuantor universal, kemudian ada satu lagi kuantor yaitu terdapat. Jika kita menemukan kata-kata untuk setiap, maka padanan kata yang kita gunakan adalah ambil sembarang. Dan untuk kuantor terdapat, padanan katanya adalah pilih. Ya, nanti akan dijelaskan di contoh bagaimana cara penggunaan kuantor ini.
Saya ulangi kembali, jadi untuk membuktikan suatu himpunan termasuk ruang vektor atau bukan, kita harus membuktikan ke-10 aksioma ini. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka himpunan tersebut dapat kita simpulkan bukan termasuk ruang vektor. Kemudian perlu digarisbawahi, pada saat melakukan proses pembuktian, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mengambil sembarang 3 buah unsur pada himpunan yang dimaksud pada soal. Ya, di sini dimisalkan U, V, dan W. Kemudian kita juga mengambil 2 buah anggota bilangan real secara sembarang, yaitu K dan L misalnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk contoh soal yang pertama, yang mana karena ini ada 10 aksioma tentunya mengerjakannya akan lumayan panjang. Ya, untuk contoh pertama, periksa apakah R2 ini adalah suatu himpunan vektor berdimensi 2 dinyatakan dalam bentuk AB, di mana A dan B-nya adalah anggota bilangan real. Ya, jadi ingat bahwa A dan B di sini harus anggota bilangan real. Kita diminta membuktikan dan memeriksa apakah R2 ini yang isinya adalah vektor-vektor berdimensi 2 termasuk ruang vektor atau bukan. Untuk langkah pertama, kita ambil sembarang 3 buah unsur pada himpunan yang dimaksud, yaitu V. Tapi karena di sini pada soal himpunan yang dimaksud adalah R2, maka kita ganti V ini dengan R2. Kemudian kita juga ambil sembarang K dan L misalnya, di mana K dan L ini adalah anggota bilangan real. Di sini kita tuliskan U, V, dan W itu seperti apa bentuknya. Karena U, V, dan W ini adalah anggota dari himpunan vektor berdimensi 2, maka kita misalkan di sini bahwa U ini adalah U1, U2. Kemudian V yaitu V1, V2. Dan untuk W yaitu W1, W2. Karena U, V, dan W adalah anggota R2, maka unsur-unsur pada vektor ini adalah anggota bilangan real. Jadi U1, U2, V1, V2, W1, W2 adalah anggota bilangan real. Kita masuk ke aksioma yang pertama. Kita akan membuktikan, ya, ADB itu akan dibuktikan bahwa tadi U tambah V adalah anggota R2. U dan V-nya adalah anggota R2. Apakah ketika kita menjumlahkan kedua buah vektor ini, maka hasilnya juga ada di R2? Kita di sini jumlahkan U tambah V sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2. Ya, ini adalah penjumlahan 2 buah vektor yang mana hasilnya adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2. Karena U1 dan V1 adalah anggota bilangan real, maka U1 tambah V1 juga anggota bilangan real. Dan U2 tambah V2 juga adalah anggota bilangan real. Maka tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa U tambah V adalah anggota R2. Dengan demikian aksioma 1 terpenuhi. Lanjut untuk aksioma 2, kita akan membuktikan bahwa U tambah V sama dengan V tambah U. Kita buktikan dari ruas kiri menjadi ruas kanan. Jadi U tambah V sama dengan untuk U-nya adalah U1, U2. Kita jumlahkan dengan V1, V2. Sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Karena U1 dan V1 adalah anggota bilangan real, kemudian bilangan real itu bersifat komutatif ya, jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Maka di sini juga kita dapat menulis bahwa U1 tambah V1 sama dengan V1 ditambah U1. Ini juga V2 ditambah U2. Kemudian kita dapat pisahkan menjadi penjumlahan atas 2 buah vektor, yaitu V1, V2 ditambahkan dengan U1, U2. Sehingga terbukti bahwa U tambah V sama dengan V ditambah U. Yang ketiga akan dibuktikan U ditambah V tambah W sama dengan U ditambah V terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan W. Untuk U tambah V tambah W, maka untuk U-nya adalah U1, U2. Untuk V tambah W-nya V1 tambah W1, V2 tambah W2. Kita jumlahkan menjadi U1 tambah V1 tambah W1, U2 tambah V2 tambah W2. Lalu kita dapat menulisnya menjadi penjumlahan atas 2 buah vektor, yaitu U1 tambah V1, U2 tambah V2 dijumlahkan dengan W1, W2. Dan ini sama dengan U tambah V ditambah dengan W.
Lanjut yang keempat, yaitu kita akan membuktikan adanya unsur identitas penjumlahan. Karena tadi kata-katanya pada aksioma adalah terdapat 0 anggota R2, maka di sini kita gunakan padanan kata pilih. Pilih 0 anggota R2, yaitu nolnya adalah seperti ini, dan kita akan membuktikan bahwa U ditambahkan 0 sama dengan 0 tambah U dan hasilnya sama dengan U. Kita buktikan U tambah 0 sama dengan U1 U2 ditambah 0 sama dengan U1 tambah 0 U2 tambah 0. Karena bersifat komutatif penjumlahan, maka dapat ditulis menjadi 0 tambah U1, 0 tambah U2. Kita pisahkan menjadi 00 ditambahkan U1 U2, dan ini sama dengan 0 ditambahkan U. Maka untuk ruas tengah sudah terbukti. Selanjutnya kita buktikan untuk ruas kanannya. U ditambah 0 sama dengan U1 U2 ditambah 00 sama dengan U1 tambah 0 U2 tambah 0, di mana jika suatu bilangan real kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Jadi U1 tambah 0 adalah U1 dan U2 tambah 0 adalah U2. Dan ini sama dengan U. Maka dengan ini aksioma 4 terpenuhi. Untuk aksioma yang kelima, pilih negatif U adalah anggota himpunan R2, yaitu negatif U kita tulis menjadi min U1 dan min U2. Kita akan membuktikan bahwa U ditambahkan dengan negatif U sama dengan negatif U ditambah U dan hasilnya sama dengan 0. U ditambah negatif U sama dengan U1 U2 ditambah negatif U1 negatif U2 sama dengan U1 ditambah negatif U1 dan U2 ditambah negatif U2. Karena bersifat komutatif, maka kita dapat menulisnya menjadi negatif U1 tambah U1 dan negatif U2 tambah U2. Kita pisahkan menjadi negatif U1 negatif U2 ditambah dengan U1 U2. Dan ini hasilnya adalah negatif U tambah U. Untuk ruas tengah sudah terbukti. Berikutnya kita buktikan apakah U ditambahkan negatif U sama dengan 0. Untuk negatif U-nya adalah negatif U1 negatif U2. Kita jumlahkan U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa U1 ditambah dengan negatif U1 adalah 0. Begitu juga dengan U2 ditambah negatif U2. Sehingga ini sama dengan 0. Yang keenam, akan dibuktikan bahwa K dikalikan U adalah anggota himpunan vektor berdimensi 2, di mana K-nya adalah suatu bilangan real. Maka KU sama dengan K dikalikan U1 U2 sama dengan KU1 KU2. Karena U1 dan U2 adalah anggota bilangan real, begitu juga dengan K, maka K dikalikan U1 adalah anggota bilangan real. Dengan demikian, vektor KU1 dan KU2 ini juga adalah anggota dari R2. Maka aksioma 6 terpenuhi. Berikutnya aksioma 7 akan dibuktikan K dikalikan U tambah V sama dengan KU ditambah KV. K dikalikan U tambah V sama dengan K dikalikan untuk U tambah V-nya adalah U1 tambah V1 dan U2 tambah V2. Berdasarkan operasi perkalian pada vektor, maka ini menjadi KU1 tambah V1 KU2 tambah V2. Karena berlaku sifat distributif pada bilangan real, maka ini menjadi KU1 tambah KV1 dan KU2 tambah KV2. Kita pisahkan menjadi KU1, KU2 ditambah KV1, KV2. Kemudian akan lebih baik K-nya kita keluarkan agar terlihat vektor U-nya. Ya, jelas ini adalah KU ditambah KV. Lanjut aksioma ke-8 akan dibuktikan K tambah L dikalikan U sama dengan KU ditambah LU. K ditambah L kemudian dikalikan U adalah K tambah L kita kalikan dengan U yaitu U1 U2 sama dengan
K tambah L dikalikan U1 dan K tambah L dikalikan U2. Dan kita lakukan distributif yaitu KU1 tambah LU1 dan KU2 tambah LU2 sama dengan KU1 KU2 ditambah LU1 LU2. Kita keluarkan konstantanya yaitu KU1U2 ditambah L kalikan U1U2. Dan jelas ini sama dengan KU ditambah LU. Lanjut aksioma yang ke-9 yaitu akan dibuktikan K dikalikan LU sama dengan L kali KU dan ini juga sama dengan KL kalikan U. Kita buktikan untuk kiri dan tengah dulu. KLU sama dengan K, untuk LU adalah LU1, LU2. Kita kalikan menjadi KLU1, KLU2. Kemudian karena K dan L adalah bilangan real dan berlaku sifat komutatif perkalian, jadi misalkan A kali B sama dengan B kali A, begitu juga dengan KL, maka ini sama dengan L kali KU1 dan L kali KU2. Kemudian L-nya kita keluarkan menjadi L kalikan KU1, KU2, sehingga terbukti sama dengan L kalikan KU. Yang tengah sudah terbukti, berikutnya yang sebelah kanan. K dikalikan LU sama dengan K dikali LU1, LU2. Kita lakukan sama seperti di atas, kita kalikan yaitu KLU1, KLU2. Dan kita keluarkan bersamaan untuk KL-nya. Dan jelas ini adalah KL dikalikan U. Untuk aksioma 9 terpenuhi. Berikutnya yang terakhir adalah aksioma ke-10, yaitu kita akan membuktikan bahwa terdapat identitas perkalian yaitu 1, sehingga 1 dikalikan U hasilnya adalah U. 1 dikalikan U sama dengan 1 dikalikan U1, U2. Ingat 1 di sini adalah skalar ya, bukan vektor. 1 adalah skalar. Kita kalikan menjadi 1 kali U1, 1 kalikan U2. Hasilnya tentu saja U1, U2. Dan ini sama dengan U. Sehingga aksioma ke-10 terpenuhi. Dengan demikian, karena kita sudah membuktikan ke-10 aksioma dan semuanya terpenuhi, kita dapat simpulkan bahwa himpunan yang ada pada soal, yaitu himpunan R2, adalah ruang vektor. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Periksa apakah himpunan semua matriks berukuran 2x2 yang berbentuk A11B adalah ruang vektor atau bukan. Di sini akan lebih baik kita buat dulu himpunannya, yaitu misalkan di sini saya namai dengan W. W adalah himpunan yang isinya adalah matriks 2x2, di mana bentuk matriks itu sudah ditentukan, yaitu untuk diagonal utamanya adalah A dan B, dan diagonal lainnya adalah 1. Tentunya syarat untuk matriks ini A dan B-nya adalah anggota bilangan real. Jadi untuk A dan B boleh berapa saja. Sementara untuk unsur yang ada pada diagonal lainnya sudah ditetapkan yaitu harus 1. Ya, kita akan buktikan apakah W ini ruang vektor atau bukan. Maka seperti langkah yang biasanya kita ambil sembarang 3 buah unsur dari W. Karena ini matriks maka kita gunakan huruf besar. Misalkan A, B dan C anggota W. Kemudian kita ambil sembarang juga K dan L adalah anggota bilangan real. Kita misalkan A ini yaitu A1, 1, 1, A2. Ya, jadi kita harus ingat bahwa untuk menjadi anggota W, diagonal lainnya harus 1. Sementara diagonal utamanya boleh apa saja. Kemudian untuk B, kita misalkan B1, 1, 1, B2. Dan untuk C, C1, 1, 1, C2. Di sini saya akan memberikan contoh seperti apa anggota W. Ya, misalkan saya punya matriks 2x2, isinya adalah 0, 1, 1, 0. Maka ini adalah anggota W. Contoh lain misalkan 3, 1, 1, min 2. Ini juga anggota W. Tapi untuk matriks 3, 1, 2, 1, maka ini bukan anggota W. Karena diagonal lainnya bukan 1. Ya, jadi W adalah himpunan matriks berukuran 2x2 yang diagonal lainnya harus 1. Jadi jika diagonal lainnya bukan 1, itu bukan termasuk anggota W. Untuk pembuktian sendiri kita tidak boleh menggunakan angka ya. Jadi untuk pembuktian harus menggunakan huruf. Jadi kita misalkan untuk matriks A, B, dan C.
Kita masuk ke aksioma yang pertama, kita akan membuktikan bahwa A tambah B adalah anggota W. A tambah B adalah penjumlahan dua buah matriks A dan B. Untuk A-nya adalah A1, 1, 1, A2, dan untuk B-nya adalah B1, 1, 1, B2. Kita jumlahkan seperti biasa ketika kita menjumlahkan matriks, yaitu A1 tambah B1, 1 tambah 1 menjadi 2, 1 tambah 1 menjadi 2, dan A2 tambah B2. Apakah ini anggota W? Tentu saja bukan, karena untuk menjadi anggota W, diagonal lainnya harus 1, sementara untuk A tambah B, diagonal lainnya adalah 2, sehingga ini bukan anggota W. Dengan demikian, aksioma 1 tidak terpenuhi, dan kita dapat menyimpulkan bahwa W bukan termasuk ruang vektor. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal yang lebih menarik dan berbeda dari contoh soal sebelumnya. Kita diberikan himpunan pasangan bilangan real berbentuk 1, X. Ya, jadi kita buat dulu himpunannya agar lebih jelas. Misalkan di sini saya membuat himpunan S, yaitu himpunan yang berisi pasangan bilangan real dan bentuknya adalah 1, X. Jadi unsur pertama harus 1 dan unsur kedua boleh apa saja. Jadi X-nya ini boleh bilangan real, apa saja. Yang menariknya adalah operasi pada anggota himpunan ini bukan operasi penjumlahan dan perkalian seperti biasanya pada vektor, yaitu untuk operasi biasa misalkan 1, A ditambah 1, B dengan operasi biasa maka hasilnya akan 2, A tambah B. Sementara untuk himpunan yang dimaksud memiliki operasi yang berbeda, yaitu 1, Y ditambah 1, Y aksen hasilnya adalah 1, Y ditambah Y aksen. Jadi hanya unsur kedua saja yang dijumlahkan. Kemudian operasi biasa untuk perkalian skalar dengan vektor, misalkan K dikalikan 1, A, maka hasilnya akan menjadi K, KA. Tapi untuk himpunan pada soal berikut memiliki operasi yang berbeda, yaitu K dikalikan 1, Y, hasilnya adalah 1, KY. Jadi sepanjang pembuktian aksioma kita akan selalu menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian yang ada pada soal. Ya, kita langsung saja ambil sembarang 3 buah unsur pada himpunan S. Misalkan di sini yaitu A, B, dan C. Ini adalah anggota S. Kemudian K dan L-nya seperti biasa yaitu anggota bilangan real. Kita tulis atau boleh juga kita misalkan A adalah 1, A, kemudian B-nya adalah 1, B, dan C-nya adalah 1, C. Kita langsung buktikan untuk aksioma pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa A tambah B adalah anggota S. A tambah B sama dengan 1, A ditambah 1, B. Karena ini adalah operasi penjumlahan, kita gunakan operasi yang telah didefinisikan pada soal, yaitu 1, A tambah B. Dan apakah ini adalah anggota himpunan S? Tentu saja, karena unsur pertamanya adalah 1, dan ini sama dengan syarat untuk anggota himpunan S. Sementara untuk A tambah B, karena A dan B-nya adalah anggota bilangan real, maka ketika kita jumlahkan, hasilnya juga adalah bilangan real. Maka ini adalah anggota S. Berikutnya akan dibuktikan A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan 1, A ditambah 1, B sama dengan 1, A tambah B. Dan karena A dan B adalah bilangan real di mana berlaku sifat komutatif penjumlahan, kita dapat menulisnya menjadi 1, B tambah A. Kemudian kita pisahkan lagi sesuai definisi penjumlahan pada soal menjadi 1, B ditambah 1, A. Dan ini adalah B tambah A. Lanjut yang ketiga akan dibuktikan A ditambah B tambah C akan sama dengan A tambah B ditambahkan C. Untuk A tambah B tambah C, untuk A-nya adalah 1, A, kemudian B tambah C-nya adalah 1, B tambah C. Kita jumlahkan dengan definisi pada soal, yaitu 1, A tambah B tambah C. Dan bentuk ini dapat kita buat menjadi 1, A tambah B ditambah 1, C. Yang mana ini adalah A tambah B ditambahkan C.
Yang keempat, pilih 0 adalah anggota S. Apakah 0 itu? Ya, kita buat nolnya tentu saja bukan 0,0 karena 0,0 bukan anggota S. Ya, anggota S itu unsur pertamanya harus 1. Jadi untuk 0 kita bisa membuatnya yaitu 1,0. Kita akan buktikan bahwa A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A dan hasilnya sama dengan A. A tambah 0 sama dengan 1, A ditambah 1,0 sama dengan 1, A tambah 0. Kemudian karena bersifat komutatif maka menjadi 0 tambah A sama dengan 1,0 ditambah 1, A. Dan ini sama dengan 0 tambah A. Untuk ruas sebelah kanan A tambah 0 sama dengan 1, A ditambah 1,0 sama dengan 1, A tambah 0, di mana A tambah 0 adalah A. Jadi ini sama dengan 1, A dan sama dengan A. Maka aksioma 4 terpenuhi. Berikutnya aksioma yang kelima, pilih negatif A anggota S, yaitu negatif A adalah 1, min A. Kita akan buktikan bahwa A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A dan sama dengan 0. A ditambah negatif A sama dengan 1, A ditambah 1, min A sama dengan 1, A tambah negatif A sama dengan 1, negatif A ditambah A. Jadi berlaku sifat komutatif penjumlahan. Kemudian kita pisahkan 1, min A ditambah 1, A. Dan ini sama dengan min A ditambah A. Berikutnya apakah sama dengan 0? Maka A tambah negatif A sama dengan 1, A ditambah 1, negatif A sama dengan 1, A tambah negatif A, di mana A tambah negatif A adalah 0. Jadi hasilnya adalah 1,0 dan ini sama dengan identitas 0 yang telah kita buat pada aksioma nomor 4. Jadi ini sama dengan 0. Dengan demikian aksioma kelima terpenuhi. Berikutnya untuk aksioma ke-6 sampai dengan 10 kita masuk ke operasi perkalian, di mana tadi telah didefinisikan pada soal bahwa K dikalikan 1, X hasilnya bukan K, KX melainkan 1, KX. Maka kita harus ikuti operasi penjumlahan ini. Untuk nomor 6 akan dibuktikan bahwa KA adalah anggota S. Untuk K kalikan A sama dengan K dikalikan A-nya adalah 1, A. Kita kalikan berdasarkan operasi perkalian yang ada pada soal, yaitu ini. Kita lakukan operasi perkalian sesuai dengan operasi yang ada pada soal menjadi 1, KA. Dan ini adalah anggota S ya, karena unsur pertamanya adalah 1. Untuk aksioma ke-7 akan dibuktikan bahwa K dikalikan A tambah B sama dengan KA tambah KB. Untuk KA, K dikalikan A tambah B, untuk A tambah B-nya adalah 1, A tambah B. Kemudian kita kalikan menjadi 1, K dikali A tambah B. Kita lakukan distributif perkalian menjadi 1, KA tambah KB. Dan kita pisahkan sesuai operasi penjumlahan menjadi 1, KA ditambah 1, KB. Bisa kita keluarkan terlebih dahulu K-nya menjadi K 1, A ditambah K 1, B. Dan ini tentunya adalah KA ditambah KB. Aksioma 8 akan dibuktikan K tambah L kalikan A sama dengan KA ditambah LA. K ditambah L kalikan A sama dengan K tambah L dikalikan vektor 1, A sama dengan 1, K tambah L kalikan A sama dengan 1, KA tambah LA. Kemudian kita pisahkan menjadi 1, KA ditambah 1, LA. Kita keluarkan K-nya menjadi K kali 1, A ditambah L kali 1, A, yaitu sama dengan KA ditambah LA. Untuk aksioma 8 terpenuhi. Aksioma 9 akan dibuktikan K dikalikan LA sama dengan L kali KA sama dengan KL kali A. K dikalikan LA sama dengan K dikali 1, LA. Kita kalikan menjadi 1, KLA
sama dengan 1,L KA, kemudian L-nya yang kita keluarkan menjadi L kali 1, KA. Dan ini jelas adalah L kalikan KA. Berikutnya, K kali LA sama dengan K dikali 1, LA sama dengan, kita bisa masukkan K-nya terlebih dahulu ke dalam, kemudian keluarkan K dan L, atau bisa juga kita langsung keluarkan L-nya menjadi KL dikalikan 1, A. Dan ini jelas adalah KL kali A. Terakhir untuk aksioma 10 akan dibuktikan bahwa ada unsur identitas perkalian yaitu 1 sehingga 1 kalikan A sama dengan A. 1 kalikan A sama dengan 1 dikalikan 1, A. Dan ini menjadi 1,1 kali A sama dengan 1, A. Dan ini adalah A. Dengan demikian, aksioma 10 terpenuhi. Kita dapat simpulkan S, yaitu himpunan yang terdapat pada soal, adalah termasuk ruang vektor. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat, dan contoh soal ini juga sama seperti contoh soal sebelumnya. Jadi kita diberikan sebuah himpunan yang memiliki operasi penjumlahan dan perkalian yang bukan biasanya, yaitu operasi penjumlahan dan perkaliannya sudah didefinisikan pada soal. Jadi himpunan yang diberikan adalah himpunan semua triple bilangan real. Misalkan di sini saya beri nama himpunan ini adalah W, di mana W adalah X, Y, Z, di mana X, Y, dan Z-nya adalah anggota bilangan real. Jadi boleh apa saja. Untuk operasi penjumlahannya, ini sama dengan operasi penjumlahan biasa, yaitu kita jumlahkan masing-masing unsur yang berada pada posisi yang sama. Yang berbeda adalah operasi perkaliannya, di mana K dikalikan X, Y, Z menjadi KX, Y, Z. Jadi hanya X saja yang dikalikan terhadap K. Seperti biasa dalam proses pembuktian ruang vektor, kita ambil sembarang 3 buah unsur anggota W. Misalkan yaitu A, B, dan C anggota W. Kemudian kita ambil juga K dan L anggota bilangan real. Kita misalkan atau kita tulis di sini bahwa A ini adalah A1, A2, A3, B adalah B1, B2, B3, dan C adalah C1, C2, C3. Kita akan buktikan untuk aksioma yang pertama, yaitu A tambah B berada di himpunan W atau anggota himpunan W. A tambah B adalah A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Kita ikuti operasi yang didefinisikan pada soal, menjadi A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Karena A1, A2, A3 serta B1, B2, B3 adalah anggota bilangan real, maka ketika kita jumlahkan, dua buah anggota bilangan real akan menghasilkan bilangan real juga. Jadi A1 tambah B1 adalah anggota bilangan real. Begitu juga dengan A2 tambah B2, dan begitu juga dengan A3 tambah B3. Dan ini merupakan syarat untuk menjadi anggota himpunan W, di mana X, Y, dan Z-nya haruslah anggota bilangan real. A tambah B adalah anggota dari himpunan W. Dan untuk aksioma pertama terpenuhi. Untuk aksioma kedua dan seterusnya bisa dicoba secara mandiri. Saya akan langsung skip saja ke aksioma 8, yaitu aksioma yang gagal terpenuhi pada soal ini. Aksioma 8 kita akan membuktikan bahwa K tambah L dikalikan A sama dengan KA ditambah LA. Untuk K tambah L dikalikan A, yaitu sama dengan K tambah L dikalikan A1, A2, A3. Berdasarkan definisi operasi perkalian pada soal, maka menjadi K tambah L dikalikan A1, A2, A3. Dan ini sama dengan KA1 tambah LA1, A2, A3. Jika kita pisahkan, maka bentuk ini menjadi KA1, A2, A3 ditambah LA1, 0, 0. Dan ini tentu tidak sama dengan KA ditambah LA. Selain itu, kita juga dapat melihat bentuk dari KA tambah LA ini, yaitu KA tambah LA adalah KA1, A2, A3, dan untuk LA-nya yaitu LA1, A2,
A3, dan ini jelas tidak sama dengan bentuk yang ini. Dengan demikian, aksioma 8 tidak terpenuhi dan kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan W yang ada pada soal bukan merupakan ruang vektor. Yaitu tadi adalah 4 buah contoh cara membuktikan 10 aksioma ruang vektor. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai ruang vektor. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya yang masih akan membahas mengenai ruang vektor.